bersama saya Triwahyuni Anjarwati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hardware dan software. Apa itu hardware dan apa itu software? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk mari simak materi berikut ini. Oke, langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu hardware. Pengertian hardware. Hardware adalah perangkat keras yang merupakan sebuah komponen dalam komputer yang bisa disentuh dan dilihat oleh kasat mata. Yang kedua kemudian, fungsi hardware. Yang pertama yaitu sebagai media pemberi masukan data atau eksekutor untuk mendukung kinerja komputer. Yang kedua sebagai pengelola data. Dan yang ketiga sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Yang selanjutnya itu macam-macam atau jenis-jenis hardware, yaitu yang pertama ada perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, dan perangkat keras storage atau biasa disebut dengan perangkat keras penyimpanan. Yang pertama yaitu perangkat keras input. Merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan atau input dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan dan membuka file. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device yang memiliki fungsi untuk pemindahan pointer atau kursor secara cepat. Yang ketiga ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Yang keempat ada touchscreen, yaitu merupakan sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari atau pena digital. Yang kelima ada light pen. Merupakan pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan cara screen atau monitor. Yang kedua yaitu perangkat keras proses, yaitu perangkat keras yang berguna untuk memproses masukan yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya di sini yaitu CPU atau Central Processing Unit. Merupakan otak dari komputer yang berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang selanjutnya ada perangkat keras output, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada penggunanya. Contohnya di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Yang kedua ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Yang ketiga ada speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang keempat yaitu proyektor. Proyektor adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar dan membuatnya terlihat lebih besar. Yang terakhir yaitu perangkat keras storage atau perangkat keras penyimpanan. Sering disebut sebagai perangkat penyimpanan. Secara umum adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Perangkat storage sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu storage primer dan storage sekunder. Storage primer yaitu sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data sementara. Biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada storage sekunder. tetapi memiliki kapasitas yang terbatas dan cenderung lebih kecil daripada
storage sekunder. Nah, di sini itu contohnya ada RAM dan ROM. RAM adalah sebuah perangkat penyimpanan sementara yang bertugas untuk melayani prosesor dalam mengolah data. Kemudian, ROM adalah sebuah memori penyimpanan data yang hanya dapat dibaca oleh pengisi ROM sendiri. Biasanya ROM dipasang secara khusus oleh pihak pabrik. Yang kedua ada storage sekunder. Storage sekunder adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Contohnya di sini ada hard disk, disket, dan CD. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Kemudian disket. Disket berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data termasuk sistem operasi, namun ukurannya yang tergolong lebih kecil dibandingkan dengan hard disk. Yang ketiga ada CD atau DVD. Adalah sebuah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data. Yang selanjutnya yaitu tentang software. Software adalah perangkat lunak yang merupakan komponen data-data dan program-program yang ada pada komputer yang disimpan secara digital dan digunakan atau dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi dari software yaitu yang pertama sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, untuk mengatur atau mengontrol hardware. Yang ketiga, sebagai penerjemah setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Jenis-jenis atau macam-macam software. Yang pertama itu ada software system. Software system ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Yang pertama sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani penggunaan dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan yaitu Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Yang kedua ada program bantu. Merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Yang kedua ada software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. Software aplikasi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada pengolahan kata atau word processor. Berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contohnya aplikasi Microsoft Word, Ampiro, WordPerfect, dan WordStar. Yang kedua ada pengolahan angka atau spreadsheet. Berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka seperti penggunaan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh aplikasi yaitu Microsoft Excel, Symfony, Lotus 123, Quarto Pro. Yang selanjutnya ada pengolah data atau database. Berfungsi untuk melakukan pengolahan data baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Access, DBase, Workbase, Pro, Clipper, Paradox, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film, yaitu menampilkan gambar maupun audio. Contoh aplikasinya yaitu Winamp, Audio Pro, Real Player, Sing, Jet Audio, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu komunikasi dan internet. Software aplikasi untuk komunikasi dan internet bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan. Contohnya Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu antivirus. Software ini berfungsi untuk membasmi virus dari
perangkat penyimpanan komputer. Contoh aplikasinya itu Avira, Smadev, Norton antivirus, dan lainnya. Yang terakhir yaitu pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasinya itu Bodyworks, Reader Rabbit, Easy Globe, dan lain-lain. Oke, itu tadi materi hardware dan software. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi hardware dan software. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.